let's move on ke game yang kedua. Jadi kita akan melihat seperti apa dari segi grafiknya. Tapi buat teman-teman kita mau reminder juga untuk yang watch party. Buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa langsung nonton bareng sama kita-kita juga. Watch party di High Ground Peak ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke High Ground Peak dan di sana kalian bisa seru-seruan bareng, langsung nonton live streaming bareng dan ada giveaway tentunya yang dipersembahkan oleh HSBC. Jadi kalian bisa punya kesempatan juga untuk memenangkan hadiah dan diamond yang tadi Cipi udah bilang senilai $500. Lala, jadi buruan RSVP sekarang juga ya guys. Yoi. Karena itu pasti bakal seru banget sih. Dan kita udah lihat lagi di mana pola bandingnya masih sama di sini dari first pick sekarang. Dari Slate mereka masih tetap kukuh untuk menutup gigi. Gashen juga masih belum boleh hadir karena sebenarnya Gashen ini plus minus ya ketika hero yang ketika tim yang menggunakan Gashen berada di posisi yang behind itu akan jadi batu sandungan tersendiri. Tapi ketika dia ada di tim yang bisa dibilang ada di atas megang kendali perekonomian, ini bakal jadi punishment ke area tim lawan karena bisa kasih instant burst. Dan minusnya di Gashen tuh sebetulnya dia bisa datang tapi nggak bisa pulang nggak sih Ci? Ketika dia udah komit masuk ya, dia harus bisa setidaknya numbangin satu pemain. Benar. Dan bisa harus di cover juga karena ketika dia masuk tentunya Slate dari Slate sendiri mereka ketahui kan dengan satu buah dagger yang udah connect dari Gashen, udah pasti itu bakal jadi incaran dari Gashen ya. Itu dia. Makanya ini yang membuat dari Gashen ini benar-benar kayak buah si Malcolm aja gitu. Kadang bisa dapat keuntungan dan bahkan bisa jadi kerugian juga buat yang gunainnya. Tapi kita udah lihat udah ditutup. Ini mengingat 2 game berarti hero yang memang akan jadi batu sandungan. Dan Valentina juga masih sama halnya. Dengan adanya Grok ada satu slot yang terbuka yaitu Akai. Yang dimana di game sebelumnya Akai ditutup, ini terbuka. Dan langsung diamankan begitu saja oleh teman-teman dari Todak. Dimana ini masih sama halnya fleksibel. 5 kali di pick, win rate-nya besar sekali di MPL Invitational 2022. Kita bakal lihat dari teman-teman Todak akan menempatkan Akai di area mana. Karena masih bisa jadi jungler. Bahkan bisa jadi roamer untuk Yams atau XP lane untuk Momo. Tapi kita akan lihat 2 hero selanjutnya yang bakal diamankan oleh Slate Esports untuk game yang kedua. 1-1 lagi kah? Oke. Kalau 1-1 sih menurut aku nggak masalah sih sebenarnya di-pick juga oleh tim Todak nantinya ya. Tapi kalau misalnya dari Slate mereka mau ngamanin 1-1 juga bukan pilihan yang buruk. Mereka bisa mengamankan 1-1 dan juga mungkin Martis kalau memang Martis masih menjadi prioritas di sini. Tapi itu dia 1-1 bersama dengan Matilda tentunya. Apakah akan ada combo Matilda Pakito yang akan dimainkan juga nanti sama Slate karena mereka sempat mengambil Pakito untuk gear di game pertama. Tapi Todak sesuai yang Cipi bilang ini Akai masih fleksibel, bisa ditaruh di posisi jungler, bisa juga ditaruh posisi roamer. Kita udah pernah ngeliat Ciku memainkan Minotaur di area mid lane ketika di MPL Malaysia kemarin ya. Jadi kemungkinan Minotaur juga bisa di-pick karena Digia sudah di-ban. Jadi ini kemungkinan besar tentunya masih terbuka lebar oleh Todak. Tapi kalau mereka mau prioritasin bot lane terlebih dahulu, obvious untuk mengincar ke arah 1-1 tentunya. Dan Esmeralda bisa di-pick sama pemain-pemain dari Slate untuk makanin semua shield yang dimiliki oleh seorang Kovis. Terlihat ada satu hero lagi yang sempat digunakan di game yang pertama kini kembali digunakan. Tapi dengan adanya Parsha ini sudah terkuak bahwa posisi Povius kemungkinan akan ada di God lane. Mungkin ya ini masih possibility-nya cukup besar untuk Povius ada di area God lane. Niat lawannya adalah 1-1 dan Povius akan tertrigger dengan adanya dash ability yang dikeluarkan oleh 1-1 sendiri. Jadi kita akan lihat 2 hero flexible dari teman-teman Todak Malaysia ini akan ditempatkan seperti apa dan di mana. Karena Esmeralda yang sempat dinotis oleh Cimomo bisa juga digunakan. Dan benar adanya gimana dari sisi Slate Esports kini udah coba untuk secure yang sempat digunakan oleh Momo kini jatuh di tangan lawannya dari sisi Slate Esports sendiri. Dan masuk ke fase bane selanjutnya untuk Todak. Mereka belum punya dari sisi roamer mungkin ya. Roamer kayak kalau aku jungler berarti mereka bisa tutup roamer untuk Slate. Atau bahkan mereka bisa tutup possibility Martis gak sih? Ini terlalu fleksibel ya sebenarnya. Martis yang menurut aku juga sebenarnya untuk di posisi kalau di Todak ngambil Martis jungler berarti defensive hero akan lebih banyak. Akainya udah pasti item defense kan.
jarang banget kita ngeliat Kai dengan item yang attack gitu kan. Jarang. Item damage ini jarang banget. Jadi kemungkinan Martis kalau memang mau ambil Martis jungler, mungkinkah Martis dengan sisi damage di sini? Tapi kita ngelihat Lolita yang sudah menjadi counter dari crossbow of tank dan bahkan basic attack dari Wanon sudah ditutup oleh Slade sendiri. Dan sudah ada Barat tentunya yang dimana bisa menelan ke arah Akai di area depannya. Ini tidak mau dilihat oleh Todak setidaknya di game kedua kali ini. Dan Slade Esports, siapakah yang mau mereka ban kali ini? Karena di posisi Povis yang sudah dipick sama Todak, ini juga bisa di tangan Ciku loh. Iya, ini masih fleksibel banget. Flex banget, iya. Cikunya bisa aja kan, dia pernah ngebawa Minotaur. Iya. Gak menutup kemungkinan Povis juga bisa dimainkan di area mid. Sama seperti Slade tadi kan, dimainkan sama Sheila di area midnya. Dan kalau memang adanya dari sisi Todak mau secure karya Mino ini bakal mempersulit one-one-nya juga kan. Mereka ban Dairot. Dairot untuk, iya bisa sih. Mereka bisa ban Dairot. Oh tapi Cloud mereka dulu ya Cloud. lagi. Cloud lagi. Mereka ini perspektifnya berarti dengan ada 2 hero yang bisa dibilang ini adalah fixed positioning. Dia perspektifnya Povisnya masih di XP lane. Dan mungkin akhirnya jungler ya. That's why dia balance coba untuk tutup karya possibility hero roamer. Dan juga God lane di sini. Walaupun 2 hero dari Todak masih cukup fleksibel, 2 hero terakhir yang akan menguak posisi 2 hero tersebut. Tapi Martis yang justru ditutup sendiri oleh teman-teman dari tim Todak. Oh enggak ya, dia nggak mau adanya Martis. Berarti digunakan. ya kemungkinan ini Akai jungler. Akai Karena jungler. mereka ban Martisnya. Meskipun kemungkinan besar Slade bisa ngambil ke arah Martis ya. Tapi kan kita tahu Martis ini punya anti sisi Mortal Coil ya kan. Jadi kemungkinan besar satu buah heavy spin dari Akai ini bisa ditahan. Dan bahkan ngincer ke arah belakangnya, targetnya pindah jadinya ke arah Parsia. Dan mereka Todak gak mau itu kejadian, Martisnya di ban begitu saja. Kalau memang Akai di posisi jungler, berarti mereka tinggal butuh satu posisi god lane dan juga roamernya. Tapi Minotaurnya ternyata diambil sama Slade. Oke, mereka gak boleh melihat anak-anak Todak memanfaatkan hero andalannya Mino. Justru kini dirangkut begitu saja oleh teman-teman dari Slade yang dimana posisinya bisa di area jungler gak sih? Ini pasti di jungler ya, karena Matildanya akan ditempatkan di area roamer. Dan dari sisi Slade bakal coba untuk bawa Mino jungler di sini. Dan ini 2 combo lama, Rafaela Bruno. Ini mana di patch note sebelumnya dari sisi skill pertamanya itu bakal kasih movement speed 30% gitu yang membuat Bruno bisa hit and run ditambah dengan adanya Holy Healing. Ini akan nambahin movement speed dan gak cuma movement speed yang ditambahkan tapi ada healing atau bahkan dari tambahan HP yang pastinya dikeluarkan dengan adanya Rafaela yang menyanding Bruno di laning phase nanti. Oke, ini cukup menarik karena Momo bakal ketemu sama Esmeralda dari seorang Gear. Ya. Kemungkinan Povisnya harus agak sabar nih mainnya. Agak sabar mainnya sampai mungkin nanti Bruno-nya jadi. Mereka baru bisa join team fight. Momonya baru bisa fokus untuk ngincar ke arah one-one. Tapi last pick Xavier di tangan pemain-pemain dari Slade Esports. Oke. Cukup menarik karena dari kedua mid laner sama-sama berada di posisi yang harus stuck ya di tempatnya. Ya kan? Meskipun Xavier juga ngebuka dengan satu buah downing line. Ya, ini kemungkinan besar masih bisa di pick off oleh pemain-pemain dari tim Todak. Ya, tapi cukup menarik karena mereka memang punya Povius untuk ngincer ke arah one-one dan bahkan ngincer ke arah Xaviernya. Iya, Tapi apakah Akai dari rival ini bisa untuk ngelok langsung ke arah Minotaur? Karena kalau dia ngelok ke arah Minotaur, follow up seperti apa yang akan diberikan sama Todak? Apakah damage-nya akan cukup dengan hanya Ciku dan Moon saja? Atau justru Slade mereka memaksimalkan dengan draft yang aku bisa bilang Slade di draft kedua ini mereka bagus banget sih. Harusnya damage critical dari Bruno tuh persis juga kalau dengan keadaan yang di atas ya, dengan keunggulan perekonomian. Dan ini yang jadi PR tersendiri buat Toda karena tipikal hero mereka sama persis sama Slade Esports di game yang sebelumnya menurutku dengan ngebawa 2 hero. Dan di sini Povius juga bisa nyumbangin damage, setidaknya balancing, gak cuman karya bertumpu 2 member saja dari Todak Malaysia. Dan kita akan lihat tentunya bagaimana visualisasi dan juga implementasi dari 10 hero tersebut bagaimana. Pertukaran lane lihat Cipi. Oke. Pinter banget dari Todak. Aku udah mikir kalau misalnya memang Momo ketemu sama Gear, udah pasti Momo bakal kalah lane.
Tapi sekarang sengaja diketemuin Cikunya sama Gear. Ciku harus berhati-hati, masih punya Splicker dan Yams langsung mengcover dengan cukup cepat ke area bawah. Oke, ini menarik ya tentu ya, di mana mereka menempatkan marksman-nya di area XP lane dan lihat ini akan ada satu buah kesulitan sendiri buat Ciku ketika menghadapi Gear karena terlihat tadi terserap banyak sekali dari sisi shield yang dimiliki. Ini yang membuat Gear akan mendapatkan keuntungan dan itu yang memfokuskan dari roamer mereka yang untuk mengarah terus ke area Ciku karena mengingat Ciku adalah sasaran empuk dan Glass Cannon juga di area top lane. Momo udah mulai dipukul mundur dan Gear sudah mulai dikepung. Mau tidak mau nampaknya Gear harus ketinggalan satu wave minion di area bottom lane. Ini harus di babysit sih dari Cikunya menurut aku karena dia posisi kan sekarang di XP lane ya. Ya. Berarti dari segi perolehan goldnya dia hanya berpaku dari ini platingan gold plate aja di area bawahnya. Dan Gear yang akan dipukul mundur oleh Yams tentunya. Sementara rival bakal mencoba untuk membantu terlebih dahulu Ciku. Harusnya dia udah dapat tabungan yang cukup sih. Dia nabungnya di HSBC kayaknya. Harusnya iya sih. Ini nabungnya sampai habis lagi sih. Sampai habis. Udah langsung auto kaya gak sih, ditambah lagi dari sisi Todak Malaysia udah bisa kasih apa ya keuntungan buat Ciku sendiri karena dia udah invest juga. Di sisi lain Ciku udah berhasil ngenumbangin Tarat dan swiping lane. Ini bakal coba untuk diterapin karena belum Turtle berubah ke Turtle kedua. Mereka udah hancurin satu struktur bangunan dan bahkan menyulitkan Gear. XP lane dari Slate Esports Turtle dan kayaknya bakal langsung diamankan gitu saja. Namun ternyata tidak, Gimana Turtle berhasil disecure negara ada satu Heavy Rain Fury. Tapi lihat Circle Eagle mengarah tepat ke tubuh dari satu member Slate Esports. Ada Mir, masih bisa mundur ke arah belakang. Begitupun juga Nick, belum ada korban jiwa. Dan hilangnya Turret yang ada di area bawah dibayar dengan ada dari satu objektif Turtle. Iya, setidaknya mereka dapetin Turtle lebih bisa untuk membuat perekonomian tidak terlalu buruk-buruk banget. Tapi posisi dari Gear harus berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Tipis banget, Nyaris. kurang beberapa milimeter ya itu ya. Curse of Crow-nya hampir bisa menangkap keberadaan dari seorang Gear. Dan kali ini Slate Esports mereka harus berhati-hati sama lane bawah sih menurut aku. Karena Ciku udah numbangin satu turret kan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan Ciku untuk melakukan rotasi itu besar banget. Bisa aja dia bisa ngebantu ke area mid-nya. Sehingga ngebuat Gear kali ini ya udah dikasih aja untuk di area bawah dijaga terlebih dahulu. Mainnya akan lebih sedikit pasif dari Gear. Benar, Gear-nya ini bakal terus dibikin kewalahan sih supaya dari segi pengumpulan itemnya juga terhambat. Karena kita tahu nanti ketika Gear-nya rotasi ini akan menguntungkan teman-teman dari Slate Esports sendiri kan. That's why dari Ciku guys dia belum menerapin ke area swapping lane. Dia masih bertahan ke area bottom lane dan rotasi yang sempat diduga juga sudah mulai diterapkan oleh Ciku guys di area mid lane rival. Sudah mulai memantau pergerakan dari jungler lawannya. Bahkan sudah kasih efek zoning out juga. Mystic Field sedikit merugikan karena sisi yang diberikan menghambat pergerakan dari Todak. Mungkin kita bisa lihat juga di mana dari teman-teman Todak udah mulai melakukan kesinambungan di area top lane untuk memukul mundur dari god lane-nya Slate Esports. Tapi mereka coba untuk reset lagi dan ini untuk game yang kedua mereka bakal main lebih pasif, beda banget sama game yang pertama tadi ya Ci. Iya, mungkin karena mereka udah tahu ya di bawahnya ini udah rontok turretnya. Jadi lihat pressure tetap diberikan oleh Todak juga. Kali ini lihat gearnya tumbang dan first blood di menit yang keempat cukup bisa dibilang cukup panjang waktu yang dibutuhkan dari Todak untuk mendapatkan first bloodnya. Namun trade-nya menjadi sedikit rugi karena Ciku yang harus tumbang ditukarkan dengan Esmeralda. Tapi kerugian tersebut akan ditutup oleh Todak secara cepat dengan ada satu objektif Turtle yang berhasil diamankan secara cuma-cuma, tapi di area bottom lane ada kekosongan. Ini yang membuat Slate Esports juga langsung menutup kerugian akan hilangnya Turtle dengan menghancurkan satu struktur bangunan yang masih terbaut gold shield di area top lane. Mirroring kembali terjadi di mana Gear sudah mulai coba untuk memberikan efek mundur punishment, tapi himpitan dari satu buah Hippie Spins belum bisa mempanis karena satu member, tapi nampaknya di area bottom lane di mana jungler dari Slate Esports pun harus ditewaskan gitu saja oleh Ciku guys. Jadi yang membuat Slate harus menelan satu pil kerugian harusnya gak sih? Harusnya sih agak sedikit rugi karena mereka nggak berhasil untuk tumbangin turret bawahnya ya. Dan yang gak rugi adalah buat teman-teman yang apply kartu kredit HSBC gak sih Civi? Benar dong Ci. Karena ada cashback Rp250.000 ya teman-teman ya. Jadi langsung apply kartu kreditnya sekarang juga. Dan kamu bisa mendapatkan poin reward tentunya setiap transaksi kamu. Dan kali ini pemain-pemain dari Slate juga
mereka masih coba untuk cari cara nih gimana mukul mundur pemain-pemain dari Todak. Benar banget, tapi kalian juga harus cari cara tentunya buat ngumpulin uang dan dapetin Aura Collections dari Logitech G. Karena ini special shout out juga untuk Logitech G, official partner kita, di mana akan ada era baru permainan dengan Aurora Collections dari Logitech G. Iya, betul banget. Nanti kalau udah dapat gaming gear, jangan lupa untuk fokus ya. Untuk fokus tentunya pertarungan online kalian dengan Omni. Jadi langsung unduh gratis di Google Play Store dan juga App Store kalian. Karena ini adalah aplikasi yang benar-benar akan membantu kalian fokus di permainan online kalian. Tapi kita bisa fokus juga terhadap item yang sudah mulai dikumpulkan di menit yang ke-6. Di mana Chorus Insight ini template item yang sudah dikantongi dari sisi one-one-nya sendiri yang tertrigger aktif ketika stacknya terkumpul. Dan kalau bisa dilihat dari Todak di mana yang mengungguli dari segi gold different ini membuat dari Ciku guys. Dia udah ngantongin item Kara Berserker Fury di mana critical damage-nya pasti akan sangat menyakiti karena member-member dari Slate Esports sendiri di area bottom lane. Kekosongan terjadi dan satu struktur bangunan nampaknya harus runtuh dari Todak Malaysia dan akan langsung ditutup kerugian tersebut dengan adanya satu objektif turtle dan Slate udah baca itu sih. Mereka coba untuk cari kompensasi lain ketika mereka kehilangan turtle yang terakhir. Dan bahkan gak hanya kehilangan turtle, turret di area atas juga dijebolkan sama Ciku. Dan kali ini Slate mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk ini jadi kayak kebawa sebenarnya sama permainan dari Todak sendiri. Tapi kali ini lihat heavy spin dibuka begitu saja. Rival mencoba untuk mengincar ke arah FMM. Dan bahkan lihat FMM-nya kena headbutt dan itu dia tidak bisa tumbang. Gear mencoba untuk mengcover namun sudah terlambat karena FMM sudah hilang terlebih dahulu. Moon kali ini masih mencoba untuk mengusir terkena stun dengan satu Burst of Crew dan Energy Impact dari seorang Moon. Sementara Rival, lihat ini ketika bertemu dengan Akai, salah satu hal yang bisa dihindari cuma dengan ngebawa satu buah Purify. Tapi hanya di tangan seorang Gear. Itu dia, ini yang membuat harus benar-benar diperhatikan langkahnya agar tidak dihimpit oleh rival sendiri. Karena Todak benar-benar udah kasih efek zoning out ke area Slate Esports. Mereka perlahan tapi pasti membuat anak-anak Slate Esports terbuai dengan pola permainan yang mereka bawa. Karena kini lihat, outer inner turret di area bottom lane bahkan sudah mulai hilang dari Slate Esports. Dan dengan hilangnya center turret, visions dari Todak Malaysia kan jauh lebih luas lagi. Belum hilang aja mereka udah berani buat jajah karya hutan ini mulai ke Slate Esports. Dan kini udah makin hilang center turretnya ini membuat mereka akan jauh lebih dalam lagi. Memberikan efek zoning out ke area Slate Esports dengan area efek yang luas juga dari Moon. Ini membuat Slate benar-benar harus mulai memutar otak mereka dengan komponen hero yang mereka bawa dan FMM yang kita tahu adalah ujung tombak mereka juga. Ini harus dikasih modal awal yang baik. Terlihat dia belum dapetin point assist juga. Di sini bonus goldnya akan terhambat. Dan juga belum dapetin point kill. Ini yang membuat mereka benar-benar harus mulai cari celah sekarang juga Ci. Betul, karena berbeda, bahkan levelnya jauh sih. 3 level dibandingkan Ciku. Dan buat teman-teman juga yang mau memamerkan kemampuan skill MLBB kalian, kalian bisa langsung join turnamen komunitasnya One Esport di battlefight.com/oneesports. Dan siapa tahu kalian ketemu teman mabar di situ ya. Iya, teman mabar langsung gas yang solo player ya Ci. Player tuh ya yang duo-duo. Waduh, udah saatnya kalian bikin squad bareng ya. Dan join turnamen komunitas di One Esports. Tapi kali ini lihat Todak yang bahkan hampir nyaris ya dicuri. Tapi masih bisa diselamatkan dan tanpa ada kontes sih. Ini udah berat buat Slate kayaknya ya untuk maksain kontes. Ini PR mereka adalah setidaknya nahan dealing damage-nya. Karena kini Gear sudah mulai jadi bulan-bulanan. Masih bisa ngindarin karya satu buah Holy Baptism. Tapi lihat Rival yang datang dari belahan bumi bagian bawah. Dan tidak diduga oleh seorang Gear pun harus dipanis. Dengan damage yang diberikan, 1 member tewas, 4 member tersisa. Dan Lord beberapa detik lagi akan melangkah ke area objektif base start yang dimiliki oleh Slate Esports. Oke, sementara kali ini 2 lane push akan dilakukan oleh Todak. Sebentar Rival udah menjadi garda terdepan tentunya pemain-pemain dari Slate mereka. Benar-benar ini dibawa banget ke permainan yang dibawakan sama Todak kali ini. Di game kedua terlihat sangat amat didominasi oleh Todak dan bahkan satu buah Feather Astra bakal coba untuk mengucir pemain-pemain dari Slate. Tapi kita lihat satu buah minion Fury-nya dibuka sama seorang Adamit. Tapi tidak membuat pemain Todak mundur begitu saja. Karena Nick akan tumbang menjadi garda terdepan. Momo pun akan menjadi pertukaran karena
Todak akan lebih berfokus gimana caranya Lord ini bisa menembus sampai ke area base turret dari Slate Esports. Ini pengorbanan yang bagus dari Momo karena lihat bayarannya cukup mahal. Satu nyawa dengan 2 base tambahan ini yang membuat Todak Malaysia semakin di depan, semakin di atas angin. Dan dari segi gold difference ini mereka benar-benar mengungguli dengan ketimpangan sosial yang terjadi. Dari segi perekonomian Slate Esports mereka banyak banget PR-nya di sini. Terlihat dari Ciku guys udah benar-benar ngantongin banyak banget item damage. Dan bahkan di area bottom lane kita bisa lihat juga satu buah Faded Ice Break masih bisa dihindari. Tapi Hippie Spin kini pun tak bisa dihindari. Membuat jungler dari Slate Esports pun harus ditewaskan begitu saja. Tidak ada bayaran yang pasti akan hilangnya jungler mereka. Mereka harus kembali reset. Gak mau terlalu dalam lagi dari Todak Malaysia. Mereka pun merasa cukup puas. Dan kemungkinan besar mereka tahu betul Slate Esports ini adalah tim yang tidak boleh di-underestimate. Mereka akan menunggu hingga kedatangan Lord yang kedua atau jika ada momentum. Karena terlihat dari Slate Esports sendiri mereka gak mau keluar terlalu dalam. Ingat base mereka juga udah mulai hilang. Di sini tersisa satu saja yang ada di area bottom lane Cimo. Ya oke. Dan sementara Slate Esports gimana caranya mereka setidaknya ini ya dapetin satu team fight yang benar-benar optimal banget. Mungkin dengan satu buah minion fury dari Adamir di follow up dengan cukup cepat. Tapi kita tahu ngebuka weakness point buat seorang One meskipun sudah diturunkan dari 4 ke 3 ini masih butuh waktu. Karena ketika weakness point misalnya fokus nih ke satu pemain di area depan misalnya contohnya rivalnya masih bisa mundur ya kan sehingga weakness pointnya akan terlalu jauh tidak bisa digapai sama seorang FMM dan itu lebih banyak ngebuang waktu lagi sehingga ketika Adamirnya masuk dengan Minions Fury mereka gak akan punya damage yang cukup kecuali dari Sayla dan juga sekarang gearnya kalau misalnya memang udah bener-bener tanky banget tapi lihat Ciku guys aja udah level 15 dan bahkan 90% ini mapnya dipegang sama Todak. Iya, perbedaan damage ini tadi juga signifikan banget. Dimana 4.000 damage deal disumbangkan oleh Ciku dan hanya 1.000 damage lebih tadi yang disumbangkan oleh FMM. Dan kita akan lihat di mana Lord ini sudah pasti akan dikuasai oleh Todak Malaysia. Slate Esports tahu betul akan itu. Mereka hanya coba untuk mengatasi dengan adanya global presence dari Downing Light. Tapi tidak bisa men-steal karya objektif tersebut. PR mereka cukup besar dan berat di sini. Memanfaatkan Sayla untuk menghentikan objektif Lord yang kedua. Dimana di menit ke-12 itu Lord Charles sudah enhance. Dan kini kita bisa lihat juga di mana Todak Malaysia mereka bakal coba untuk manfaatin dari 3 laning phase mereka. Mereka coba untuk manage 2 wave minion yang hadir di 3 laning phase yang dimiliki oleh Slate Esports. Dimana mereka udah mulai menyatu menjadi satu kesatuan untuk menghentikan langkah Lord yang sedang dalam perjalanan masuk ke area high ground base yang mereka miliki di menit yang ke-13 Cimo. Iya, sementara kali ini kita melihat push yang akan dilakukan oleh Todak mulai masuk ke area base dari ya. Slate sendiri sudah dibuka base pinnya Adamir sudah tumbang dan bahkan Lordnya tidak tertahankan. Kali ini Todak mereka akan berfokus terlebih dahulu. Satu buah crossbow tank sempat terlepas begitu saja tapi lihat Lordnya sangat amat berfokus terhadap turret di area base-nya dan bahkan FMM tumpang begitu saja. Tidak akan ada yang bisa melakukan defense dan itu dia triple kill.